Kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kita akan baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hari Tuhan. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga ya. Puji Tuhan. Ya, kita akan mulai. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Puji Tuhan. Ya, diberkati oleh membaca dan melakukan firman Tuhan. Ya, haleluya. Sebagai pendahuluan, kitab Yoel ini ditulis sekitar 800 sampai 830 sebelum Masehi ya. Ada gambarnya bisa ditampilkan. Ditulis di tanah Yehuda pada zaman pemerintahan Raja Yoas ketika berumur 7 tahun di bawah pengawasan Imam Yoyada ya. Kitab ini nubuatan ya, di mana sebelum terjadinya Hari Ketuhanan Roh Kudus atau Pentakosta ya, nubuatan. Nah, Yoel itu artinya adalah Tuhan adalah Allah. Yoel juga bisa dipanggil atau disebutkan nabi kultif, artinya nabi yang berada di sekitaran bait Allah ya. Nabi kultis, nabi yang bertugas di sekitaran bait Allah. Nah, ada 4 ciri utama kitab Nabi Yoel ini. Ciri yang pertama yaitu menjadi salah satu kitab adikarya sastra terbaik ya. Yang kedua, ciri utama yang kedua yaitu kitab nubuatan pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta atau Pentakosta ya. Ciri utama yang ketiga, menjadi kitab yang memperingati tentang malapetaka nasional ya. Dan yang keempat, ciri utamanya itu Allah bekerja lewat bencana ya untuk mendatangkan pertobatan ya. Itu hanya sebagian kecil dari kitab Yoel. Allah bekerja lewat bencana untuk mendatangkan pertobatan di mana terjadi peristiwa-peristiwa bencana pada kitab-kitab juga yang lain dan juga kitab Nabi Yoel ini ya. Tema besar kitab Yoel yaitu Hari Tuhan yang besar dan mengagungkan ya. Tema besar kitab Yoel yaitu Hari Tuhan yang besar. Ajakan dari kitab Yoel ini yaitu supaya imam dan umat Israel bertobat di hadapan Tuhan ya. Itu ajakan Nabi Yoel ketika dia menyampaikan nubuatan ya. Teristimewa tema besar yaitu di mana menceritakan hari Tuhan yang besar dan mengagungkan ya. Kalau kita baca judulnya tadi ya. Ya, demikian sekilas pendahuluan dari kitab Nabi Yoel ini. Ditulis tahun 800 sebelum Masehi ya. Sebelum Ketuhanan Roh Kudus dicurahkan ya. Nah, kita akan membaca nubuatan tentang pengenapan pencurahan Roh Kudus dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 4 ya. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Bisa dibacakan Bapak Hesron? Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran
dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang dikatakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Jadi kitab Kisah Para Rasul ini ditulis tahun 65 Masehi ya. Jadi sesudah tahun 0 baru tahun 65 Masehi. Kalau kitab Yoel tadi sebelum Masehi ya. Nah, kalau kita hitung-hitung, Yesus lahir itu tahun 6 sebelum Masehi atau min 6 ya. Jadi kalau kita kurangkan dengan umur Tuhan Yesus 33,5 tahun, berarti Roh Kudus dicurahkan sekitar tahun 28 Masehi ya. Itu hitungan dari observatif saya, secara cermat saya teliti. Jadi sekitar tahun 28 Roh Kudus dicurahkan. Karena Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi. Umurnya 33,5 tahun ya. 6 tambah 28 sama dengan 34. Jadi sekitar tahun 28 Roh Kudus itu dicurahkan. Jadi ada jarak. Kalau kita tambahkan 800 tahun tadi, sebelum Masehi Yoel menuliskan kitab itu, ditambah tahun 28 Roh Kudus curahkan, jadi hampir 900 atau 800 lebih ya. Sekitar 800 tahun lebih nubuatan itu digenapi ya. Jauh, 8 abad sebelum Roh Kudus itu dicurahkan di loteng Yerusalem. Ya, Allah sudah memberitahukan akan dicurahkan Rohku ke atas semua umat manusia ya. Jauh 8 abad diberitahukan Roh Kudus akan dicurahkan, Roh Allah akan dicurahkan. Ya, jadi Allah tidak berdusta ya. Allah menepati janjinya ya. Ketika dia menepati janji kepada saudara bahwa dia akan memberkati saudara, dia pasti genapi. Yang penting saudara setia menanti janji Tuhan itu dengan hidup benar di hadapan Tuhan yang dia tuangkan dalam Alkitab ini, saudara. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, kalau kita para rasul ini ya, tentang luar biasanya Roh Kudus dicurahkan itu, saudara ya, maka kita akan masuk pada poin-poin berikutnya, yaitu 7 karya hebat Roh Kudus ya, yang saya akan bahas pada hari ini. Saudara sudah tahu ya, cuma saya ingin mengingatkan dan membangkitkan iman saudara ya, bahwa Roh Kudus tetap hebat ya dalam karya-karyanya yang luar biasa. Amin, saudara. Itu sudah dialami di masa lalu, di masa sekarang kita akan alami. Asalkan kita bertekun sehati seperti khotbah Ibu Gembala pada hari pertama pencurahan Roh Kudus atau hari kedua, hari Jumat ya. Puji Tuhan ya, kita bertekun sungguh-sungguh, maka kita akan menerima janji Tuhan itu. Haleluya. 7 karya hebat Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul. Yang pertama, saya akan bacakan kembali dalam Kisah 2 ayat 4, sudah dibacakan tadi, saya bacakan kembali. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Poin yang pertama yaitu Roh Kudus mengurniakan bahasa roh ya, atau bahasa lidah ya. Dalam bahasa Yunaninya itu glossolalia ya. Nah, kepada kita dikaruniakan bahasa roh ya, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kita dapat berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain ya, atau bahasa roh. Fungsi bahasa roh yang seperti kita sudah tahu, saya mengingatkan kembali ya, saya percaya di jemaat sini adalah jemaat yang dewasa rohani, tapi perlu kita belajar kembali bersama dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua, bisa dibacakan. 1 Korintus 14, fungsi Roh Kudus, fungsi bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Jadi fungsi Roh Kudus yaitu
Maksud saya fungsi bahasa roh yaitu kita berkata-kata dengan Allah ya. Sangat luar biasa ketika kita dikasih karunia oleh Roh Kudus, bahasa roh. Kita itu berkata-kata dengan Allah ya. Ucapan-ucapan yang tidak kita mengerti, tapi luar biasa. Kita dapat berkata-kata ya dengan Allah ya. Siapa yang berkata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Itu fungsi yang pertama. Jadi kita mempunyai hubungan ya yang intim dengan Tuhan saat kita berbahasa roh ya. Kemudian fungsi yang kedua ayat 2 bagian B tadi dikatakan mengucapkan hal-hal yang rahasia ya. Ada ucapan-ucapan rahasia yang kita tidak mengerti ya. Makanya sebagai catatan ketika kita mempunyai karunia bahasa roh, kita berdoa supaya dapat karunia juga menafsirkannya ya. Ini satu hal yang luar biasa. Kita berdoa supaya dapat mengartikan bahasa roh tersebut ya. Nah, fungsi yang berikutnya yaitu ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri ya. Mungkin dalam pergumulan kita merasa lemah, iman kita menjadi down atau turun, tapi saat kita menyembah Tuhan, ya kita berbahasa roh, ya kita membangun iman kita ya. Karena Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, sehingga kita dapat berbahasa roh. Sebagai catatan juga, memang dalam pengalaman kami sebagai hamba Tuhan, saya juga terutama, memang berbahasa roh itu adalah suatu penyembahan kepada Tuhan ya, yang tidak dapat kita mengerti. Kita menyembah Tuhan, tapi dalam bahasa roh, bahasa yang lain. Tetapi penyembahan yang kita berikan dalam bahasa roh itu adalah suatu penyembahan kepada Yesus, penyembahan kepada Tuhan ya. Itu adalah suatu karunia, suatu karya yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita ya, karunia berbahasa roh. Oleh sebab itu, kita yang sudah diberikan karunia, kita menjaga kehidupan kita ya. Jangan menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat. Kehidupan kita sudah dikasih karunia bahasa roh, tapi kalau kata-kata kita kadang masih tidak benar di hadapan Tuhan, kalau orang dengar akan menjadi batu sandungan. Makanya kita harus menjaga perkataan kita, supaya kehidupan kita menjadi berkat. Orang menilai dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia dikasih karunia bahasa roh, tapi dia juga ya mempunyai kata-kata yang memberikan semangat, kata-kata yang punya iman, saudara ya, saudara. Ada kejadian ya, cerita ketika katanya dia bernubuat bahasa roh. Ini cerita di Sulawesi. Tetapi kehidupannya sehari-hari masih melakukan dosa. Masih melanggar firman Tuhan. Masih melakukan tidak benar di hadapan Tuhan. Akhirnya menjadi ya cerita di luar sana ya. Mari, oleh sebab itu saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mempunyai karunia bahasa roh, tetap jaga ya. Guru kami di sekolah kita pernah berkata, saya semenjak muda sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi karena saya tidak menjaga, saya sudah diberi karunia bahasa roh, tapi karena saya tidak menjaga lama, karunia itu tidak berfungsi dalam kehidupan saya. Akhirnya ketika saya mendekatkan diri kembali kepada Tuhan, ya, saya bisa menikmati karunia itu. Ya, oleh sebab itu kita tetap jaga doa kita, jaga kehidupan kita, sehingga kita dapat menikmati ya, dibaptis oleh Roh Kudus atau dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Ya, kita dapat berkata-kata dengan Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Ya, masing-masing orang punya karunia dan talenta berbeda-beda. Kita tidak boleh ya iri kepada yang lain. Masing-masing Tuhan kasih karunia, saling melengkapi satu sama lain. Amin, saudara. Jadi Tuhan tetap semangat, ya. Tetap bertekun di dalam doa sehingga kita diberikan karunia bahasa roh itu ya, dan karunia-karunia yang lain. Ya, saudara. Poin yang kedua yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Bisa minta tolong dibaca oleh Bapak Esron. Ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis
Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, puji Tuhan. Ya. 3.000 jiwa, ya. Di dalam Kisah 1 ayat 14 dikatakan kira-kira hanya 120 orang banyaknya ketika mereka menanti, ya, Roh Kudus dicurahkan hanya 120 orang. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, ya, Tuhan memakai hambanya Petrus untuk menyampaikan firman Tuhan. Di situ banyak orang dijamah. Karena apa? Gereja yang mengandalkan Roh Kudus, ya. Kita umat Tuhan yang mengandalkan Roh Kudus. Sehingga terjadi, ya, penuaian jiwa yang besar-besaran, ya. Terjadi lipat gandaan 25 kali lipat, Saudara, ya. 120 kali 25 sama dengan 3.000 jiwa, ya. Ada 25 kali lipat penuaian jiwa-jiwa, ya, ketika dicurahkan pada masa itu. Pada masa ini kita merindukan, ya. Tetapi menunggu waktu yang tepat dari Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa, banyak orang-orang akan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang-orang yang akan diselamatkan, ya, oleh kehidupan kita. Saat kita menjadi berkat di luar sana, ya, saudara-saudara. Nah, di dalam pasal 4 ayat yang keempat, Kisah Para Rasul, bisa dibacakan juga. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ya, puji Tuhan, terima kasih. 5.000 orang laki-laki, dari 120 menjadi 3.000. Ini menjadi 5.000 laki-laki. Ya, mungkin belum terhitung dengan istri dan anak-anak. Kalau kita hitung pakai, ya, anjuran pemerintah KB, ya, mungkin sampai 20.000 orang, ya, mungkin, ya. Karena ditulis hanya 5.000 orang laki-laki, ya. Gereja yang mengandalkan Roh Kudus, umat-umat Tuhan yang mengandalkan Roh Kudus, ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, bersaksi di luar sana, banyak jiwa-jiwa akan bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Memang ada tantangan dan ujian dalam kita menyampaikan firman Tuhan, dalam kita menyampaikan ibadah, ya, yang seperti kita lakukan pada hari ini. Gereja mula-mula juga ada tantangan dan cobaan, ya. Kalau kita lihat di dalam Kisah 4 ayat yang kedua sampai 3, Kisah 4, kita akan membahas tentang Kisah Para Rasul ini. Kisah 4 ayat 2 sampai 3 ada tantangan dan cobaan. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari tengah malam. Ya, puji Tuhan, ada tantangan dan cobaan, ya, dalam kehidupan kita sekarang. Ya, mungkin ada tantangan, ada ujian yang kita hadapi, tetapi kita tetap berharap kepada Roh Kudus. Karena hanya Dia tempat kita bersandar dan berlari, ya. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, masih ada harapan, ya. Masih ada pertolongan daripada Tuhan yang akan Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika tetap kita percaya kepada Tuhan, terus berdoa, ya, akan keluarga kita, akan pekerjaan kita, ya. Jadi kita diberkati, dilipat gandakan bukan dari hal rohani saja, dalam hal jasmani, dalam pekerjaan. Ketika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, diberikan karunia Roh Kudus, ya, saudara juga akan diberkati secara jasmani dalam pekerjaan. Usaha saudara akan diberkati, ya. Saudara bangun pagi, jangan langsung bekerja, berdoa dulu, ya. Berdoa, baru bekerja, ya. Kalau orang-orang pastori di sini rajin-rajin semua, bangun pagi langsung bekerja, beraktivitas, ya. Tadi Ibu Leni saya lihat bangun pagi waktu buang sampah, saya lihat, sudah dari pasar mungkin belanja pegang tas kresek, ya. Ini harus rajin, ya. Biar kita berdoa juga, tapi kalau habis berdoa tidur, bagaimana mau diberkati pekerjaan kita, ya. Kita juga bekerja semangat, bangun pagi langsung bekerja, banyak diberkati. Tapi kalau kita tidak berdoa, ya, cuma jasmani yang diberkati, rohani tidak diberkati. Padahal yang terutama adalah rohani, keselamatan jiwa kita, ya. Jadi harus seimbang, ya.
Ora et labora, berdoa dan bekerja ya. Saya juga kalau banyak pekerjaan biasa, 3:30 subuh saya berdoa. Ada yang dikerjakan saya kerjakan ya. Sehingga ya dalam melakukan aktivitas kita ya melakukan segala sesuatu diberkati ya, diberkati. Dulu saya bersaksi sedikit ya, ketika masih sebelum jadi hamba Tuhan sebagai pekerja swasta, yang saya cuma lakukan waktu itu bangun pagi berdoa, baca Alkitab, menyembah Tuhan, walaupun tidak ada gitar, cuma pakai HP diputar. Jadi tidak alasan untuk ya berdoa, harus berdoa ya di hadapan Tuhan. Akhirnya target yang senior hampir tidak capai target, tapi agama-agama lain. Tapi puji Tuhan saya waktu itu 2 kali lipat ya, hampir 3 kali lipat ya. Kalau saya belum menjadi hamba Tuhan mungkin 3 kali lipat saya bisa lakukan ya. Karena bangun pagi berdoa, baca firman Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan ya. Harus seimbang, berdoa, bapak-bapak keluarga, sebagai kepala keluarga ya berdoa. Bersama istri, anak-anak supaya pekerjaan saudara diberkati. Diberkati dengan melimpah, bukan cuma jasmani, tapi rohani juga. Jadi harus seimbang. Amin saudara. Ini menjadi motivasi buat jemaat yang ada sehingga dalam melakukan suatu pekerjaan harus seimbang ya. Supaya kita melihat ya di sini penuaian global jiwa-jiwa terjadi pada masa itu ya. Kita rindukan sekarang waktunya Tuhan untuk bekerja. Ya, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa saudara-saudara ya. Puji Tuhan. Kita akan lanjut pada poin yang ketiga. 7 karya hebat Roh Kudus. Poin yang ketiga. Kisah Para Rasul 3 ayat 2-8. Minta tolong dibacakan karena agak panjang ya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan merompat-rompat serta memuji Allah. Amin, puji Tuhan, terima kasih. Luar biasa ya. Orang yang lumpuh 40 tahun ya. Kalau saudara baca kisah selanjutnya, ya, kita akan sembuhkan oleh Roh Kudus ya. Poin yang ketiga itu menyembuhkan yang sakit ya. Orang yang lumpuh selama 40 tahun ya, akhirnya disembuhkan. Ya. Faktor terjadi kesembuhan yang pertama oleh karena kuasa Roh Kudus ya. Yang kedua karena hamba Tuhan ya, karena hambanya. Bukan berarti jemaat tidak punya karunia kesembuhan, ada yang punya karunia juga. Tapi di kisah ini seorang hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa ya. Tapi yang perlu dan terutama adalah karena nama Yesus Kristus yang menyembuhkan ya. Emas dan perak tidak ada padaku ya. Tapi demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah ya. Karya Roh Kudus yang menjamah orang itu sehingga dia sembuh. Faktor ketiga yang menjadi kesembuhan adalah dalam kisah lain, yaitu dari diri kita sendiri juga ya. Biar hamba Tuhan sudah habis suara mau teriak-teriak, dalam nama Yesus sembuh. Tapi kalau kita tidak punya iman, ya tidak ada kerjasama ya. Tuhan melihat juga iman kita ya. Tuhan melihat iman saudara supaya saudara disembuhkan. Tuhan melihat iman saudara
Sehingga saudara diberkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ya, saudara juga harus mempunyai iman. Karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Amin. Allah yang luar biasa, yang lumpuh disembuhkan. Ya. Seketika itu juga dia langsung mengalami kesembuhan yang luar biasa. Ya. Perkataan seorang hamba Tuhan, ya, dengan penuh iman. Jadi ini harus sempurna, ya, semuanya. Sehingga terjadi kesembuhan ilahi, ya. Orang yang sakit lumpuh itu 40 tahun disembuhkan oleh Tuhan, ya. Juga harus punya iman, ya. Jadi saya tambahkan kesaksian dari saudari Ayen ini, saudara, ya. Ketika dia mau berangkat, sebenarnya harus sore. Jadi saya telepon berangkat malam. Saya prediksi ini agak lambat masuk di kota kami, ya. Ketika dia mau masuk kota kami, saya telepon lagi. Sudah di mana? Ini sudah mau masuk kota. Ketika saya telepon lagi, mati HP-nya. Mati, tapi belum masuk-masuk. Ini anak ini siswi ini di kota kami, di kota Luwu, Sulawesi, ya. Belum masuk, ya. Jadi teman saya manajer di bandara udah telepon. Di mana ini? Bagaimana menjadi berangkat? Saya telepon, tidak aktif, ya. Bagaimana mau bilang berangkat? Ini tidak jadi, ya. Kakak saya juga telepon yang mau jemput. Ini mau berangkat atau tidak? Saya telepon mati. Jadi memang saya prediksi waktu itu, memang 99% tidak berangkat, ya. Karena sudah mau boarding pesawat, ya. Kakak saya telepon lagi. Saya banyak kerjaan ini. Saya mau pulang. Jadi kakak saya sebenarnya sudah pulang. Sudah nggak mau jemput nih. Dia sudah pulang. Kerjanya banyak. Dia mengurus PT, ya. Jasa angkut peti kemas, ya. Sudah pulang orang yang kakak saya ini yang mau jemput. Yang di bandara juga manajer saya, teman saya bilang, ini pesawat sudah mau boarding. Jadi bagaimana? Hitung-hitung. Ini potongan 10%. Bagaimana dia cerita? Dia bilang, sudah nanti dia yang urus katanya kalau terjadi pemotongan. Nanti dia yang urus di Traveloka, ya. Bilang, ya sudah. Harapan saya hanya satu. Memang sebelum itu saya berdoa. Ya Tuhan, Tuhan tolong supaya pesawat ini delay. Saya berdoa gitu. Berdoa, memang berdoa dengan iman, ya. Hanya 1%, ya, semoga. Itu harapan saya kepada Tuhan, ya. Seperti harapannya juga saudari Ayen, ya. Sudah pulang kakak saya, tinggal perjalanan. Tapi tiba-tiba dia telepon pakai nomor lain. Halo Om, saya sudah sampai di Pastori. Oh puji Tuhan. Jadi saya langsung bergerak, saya telepon teman saya manajer, kakak saya juga saya telepon, balik dulu. Tolong antar ini siswi ini, karena dia tidak tahu mau ke bandara, masih 10 kilo dari kota, ya, mau menuju bandara. Akhirnya puji Tuhan atas pertolongan Tuhan. Ketika saya telepon itu manajer, saya bilang, tolong ditahan, ya. Kalau boleh, kata-kata yang saya rasakan, ya, tolong ditahan dulu itu pesawat, ya, supaya anak ini tiba di sana. Tapi itu suatu perkataan iman saya mungkin, ya. Akhirnya anak ini bisa sampai, ya. Sehingga iman dari Ibu Gembala juga, sehingga jemaat-jemaat ini bisa mempunyai kawan sekerja dalam pelayanan, yaitu pengerja di tempat ini, ya. Bisa sampai. Dia diantar ini kayak bos. Diantar oleh manajer sampai di pesawat, saudara, ya. Padahal sudah mau boarding, ya. Tapi itulah, ya, Roh Kudus, ya, mampu bekerja dengan luar biasa. Dengan caranya yang ajaib. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Karena apa? Roh Kudus bekerja, ya, tanpa kita melihat, tapi dia bekerja dengan luar biasa. Ya, kesaksian juga dari Bu Helen, ya, luar biasa disembuhkan dari sakit penyakit, ya, diangkat sakit penyakit. Itu dari faktor medis tidak bisa, ya, harus kecuali dioperasi. Ya. Memang banyak cara Tuhan menolong, ya, kehidupan kita. Lewat, ya, hamba-hambanya, lewat tangan medis juga Tuhan pakai untuk menyembuhkan, ya, orang yang sakit, ya. Bahkan lewat tumbuhan juga, ya. Ketika Ibu Gembala mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan itu bisa sembuh dari batuk, ya. Saya juga mempraktiknya, luar biasa. Ya, obat batuk itu, ya, daun itu, ya. Obat salam, daun salam juga bagus, ya. Ketika saya kram-kram kaki, mungkin karena masuk dingin atau capek, ya. Kebetulan di Pastori rebus daun salam di gereja kami. Ya, boleh saya coba? Katanya bagus untuk kaki. Saya coba minum. Bagus luar biasa ini.
daun salam ini ya. Katanya rebus 7 daun atau 9, pokoknya minum dengan iman dalam nama Yesus. Ya tidak tunggu 1 hari, puji Tuhan langsung enak jalan. Ini luar biasa ini, Tuhan mengaruniakan ya tumbuh-tumbuhan untuk kita nikmati ya. Banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita ya, sehingga kita bisa menikmati kesembuhan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Puji Tuhan, kita lanjut poin berikutnya saudara. Poin yang keempat, Kisah 5 ayat 18 sampai 20. Kisah 5 ayat 18 sampai 20. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya. Di sini ya, Tuhan membuat mujizat. Dia mengutus hambanya, malaikatnya untuk membuka ya penjara itu ya. Dalam Kisah 12 juga, di mana malaikat juga membebaskan ya Petrus, dan juga dalam Kisah Rasul 16 ya. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 27, kisah yang agak mirip ya tentang kisah para rasul dimasukkan dalam penjara ya. Kisah 16 ayat 25 sampai 27. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin, puji Tuhan ya. Dikatakan bahwa ketika mereka menyembah Tuhan ya, di situ terjadi mujizat ya. Murid-murid dilepaskan dari penjara ya. Kalau dalam Kisah 5 tadi, tujuan dari murid-murid dilepaskan dari penjara yaitu ayat 20 dikatakan supaya mereka memberitakan firman Tuhan ya. Supaya mereka dibebaskan dari penjara untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang ya. Itu tujuan dalam Kisah para Rasul 5 ini ya. Sehingga murid-murid menyampaikan firman Tuhan dengan berani. Banyak orang-orang yang bertobat ya, dan percaya kepada Yesus sebagai Mesias ya. Itu tujuan dalam pasal 5 ya. Kalau dalam pasal 12 tujuannya itu agar kepala penjara ya dan seluruh keluarganya diselamatkan. Ketika kepala penjara itu melihat murid-muridnya, ketika dia melihat ya pintu penjara itu terbuka, dia akan bunuh diri. Ya, tetapi murid-muridnya berkata, jangan, kami masih ada di sini. Lewat peristiwa itu, ya, tujuannya kepala penjara diselamatkan. Dia dibaptis beserta seluruh keluarganya. Ya. Itu tujuan terjadinya mujizat. Ya. Jadi ada maksud dan tujuan saat kita mungkin di dalam tekanan, dalam ujian, dalam cobaan. Ada maksud dan tujuan Tuhan supaya saudara bisa melihat kuasa Tuhan. Saudara bisa melihat mujizat Tuhan. Saudara bisa merasakan, saudara bisa mempunyai pengalaman rohani ketika umat-umat Tuhan ada yang terkena penyakit, sakit ya. Ketika disembuhkan Tuhan, kita mempunyai pengalaman rohani, kita bersaksi di depan orang lain ya. Kalau engkau merasakan pergumulan saat ini ya, tetap menyembah, memuji nama Tuhan sama seperti murid-muridnya di dalam penjara, maka ada mujizat terjadi. Penjara sekalipun akan terlepas, belenggu-belenggu akan terlepas saat kita percaya bahwa pribadi Roh Kudus adalah pribadinya Allah yang mampu menolong kehidupan saudara. Ya. Amin, saudara. Puji Tuhan ya. Saya hanya menjelaskan singkat-singkat ini poin-poinnya karena saudara sudah mengetahui. Ya. Tinggal saya membangkitkan iman saudara untuk mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Untuk mempunyai pengharapan kepada Roh Kudus bahwa Dia Allah yang Maha Hadir, Maha Kuasa dan Maha Tahu. Haleluya. Roh Kudus itu Maha Tahu
apa yang ada dalam hati saudara. Ketika saudara membutuhkan jawaban, dia pasti akan berikan. Amin saudara. Dia tahu apa dalam hati saudara, apa yang saudara butuhkan. Haleluya. Dia mampu menjamah hati saudara. Ya. Poin yang kelima, Kisah 9 ayat 3 sampai 6. Dengan cepat saya akan menyelesaikan 7 poin. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Lompat 17 sampai 19. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah seraput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Puji Tuhan, terima kasih ya. Tuhan memberkati. Jadi Roh Kudus mampu membuat orang yang berdosa bertobat. Amin saudara. Jangan putus harapan. Jangan putus semangat di penghujung akhir zaman ini ya. Tetap berdoa ya. Saulus tidak meminta doanya supaya dia bertobat. Mungkin orang-orang lain tidak mendoakan secara spesifik Paulus. Tetapi ketika Allah berdaulat, ya, dia mampu memulihkan kehidupan keluarga saudara. Ketika saudara terus berdoa, dia mampu merubah orang yang berdosa itu bertobat menjadi alat baginya. Jadi jangan putus harapan, tetap berdoa, tetap beriman, saudara-saudara ya. Ini orang yang ganas ini saudara-saudara ya. Orang yang menangkap orang Kristen ya. Menangkap pengikut Yesus, membunuh orang Kristen pada masa itu. Karena ada ajarannya ini sangat keras ya. Mempunyai ajaran mazhab yang sangat keras Paulus ini ya. Sehingga dia tidak takut-takut karena dia sudah mendapat surat ya. Untuk menangkap dan bunuh orang Kristen ya. Tetapi karena kuasa Tuhan, karena kuasa Roh Kudus, ketika Allah berdaulat, tidak ada yang dapat menahan. Pembunuh sekalipun Tuhan mampu rubah. Amin saudara, apalagi cuma ya yang cuma nakal-nakal sedikit ya. Tuhan mampu. Kalau dia tangkap tidak akan terlepas ya. Kehidupan saya juga dan saudara mungkin ada yang belum dekat dengan Tuhan, tapi Tuhan mampu bawa ya. Saya dulu seorang anak yang aktif dalam ibadah ya. Sejak kecil SD, 2 puasa saya ikut. 2 puasa full dari kecil. KKR keluar kota saya ikut. Ya biar cuma naik motor. Ya tapi karena pergaulan sudah tidak aktif. Tapi Tuhan mampu bawa kembali. Karena doa apa? Doa orang-orang tua. Ya. Doa orang tua, doa oma yang terus mendoakan anak-anaknya, cucu-cucunya. Sehingga ketika Allah berdaulat, ketika Roh Kudus, Tuhan mendengar doa saudara, ya, dia akan menangkap, dia akan membawa kembali anak-anak yang terhilang. Dia akan membawa kembali keluargamu yang terhilang dari Tuhan. Roh Kudus akan membawa kembali jiwa-jiwa yang terhilang. Roh Kudus akan membawa kembali keluargamu yang terhilang. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Yesus. Kami mengalir bersamamu, Tuhan. Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Karena ada doa orang-orang benar. Sehingga doa saudara terjawab. Amin saudara. Ya saya mengalir bersama Tuhan ya. Tidak terlalu kaku ya.
Puji Tuhan. Haleluya. Poin yang keenam, dalam Kisah 9 ayat 36 sampai 37, Kisah 9 ayat 36 sampai 37. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. 40 loncat. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, peristiwa yang terjadi ya zaman pencurahan Roh Kudus ya, ketika Roh Kudus tercurah memakai hamba-hambanya. Ketika Petrus dipakai Tuhan untuk membangkitkan orang yang mati ya. Kita tidak perlu heran ya, karena kita mempunyai Allah yang heran dan luar biasa, amin. Di zaman perjanjian lama, zaman Bapa, di mana Nabi Elia juga membangkitkan orang mati ya. Di zaman Yesus, ya, di zaman anak, Yesus juga membangkitkan orang mati ya. Jadi tidak perlu heran, kita mempunyai Allah yang heran yang luar biasa ya. Tapi kita perlu mengambil poin-poin dari peristiwa ini, mengapa terjadi kebangkitan orang mati ya. Di situ dikatakan bahwa perempuan ini dia selalu berbuat baik dan memberi sedekah. Di situ juga ada ibu-ibu ya, iman ibu-ibu. Iman ibu-ibu supaya Tuhan membangkitkan, Tuhan membangkitkan ya, Ibu Dorcas ini yang telah meninggal ya. Iman ibu-ibu, mereka mencari Petrus sehingga Petrus mendoakan. Dan ya, kebangkitan orang mati pun terjadi. Oleh sebab itu ibu-ibu tetap punya iman ya. Tetap mendoakan suami saudara. Ya, saya to the point kalau berbicara ya. Ibu tetap mendoakan suami saudara, begitu juga dengan bapak-bapak tetap mendoakan istri-istri saudara. Anak-anak juga mendoakan orang tua sehingga keluarga kita ditolong oleh Tuhan ya. Amin saudara. Di sini dikatakan bahwa Roh Kudus atau Allah membangkitkan orang mati lewat hambanya, yaitu Petrus ya. Di poin-poin yang luar biasa di Kisah Para Rasul yang saya angkat saudara. Kemudian poin yang terakhir, poin yang ketujuh. Ada sukacita ini poin yang terakhir, amin. Amin, oh haleluya, puji Tuhan. Poin yang terakhir, Kisah 13 ayat yang kedua. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ya, puji Tuhan. Jadi Roh Kudus memberitahukan rahasia ya tentang hal-hal yang akan datang. Dikatakan bahwa khususkan Barnabas dan Saulus untuk tugas. Jadi ada tugas visi ke depan. Tuhan berikan visi, misi kepada Paulus dan Barnabas ya, untuk tugas mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana ya, saudara. Jadi Tuhan akan beritahukan kepada saudara rahasia-rahasia yang tidak pernah kita lihat dengan mata. Tapi ketika kita melihat, kita akan terkagum-kagum dengan karya Tuhan yang luar biasa ya. Kita tidak pernah dengar oleh telinga, tapi saat kita mendengar kejadian yang luar biasa ya, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat tujuan daripada Allah mengutus Saulus ini atau Paulus, saudara. Dikatakan dalam Kisah 16 ayat yang ke-15. Kita lihat tujuan daripada Allah ya. Dia memberitakan sesuatu yang akan datang.
Kamu akan kuberikan tugas, berpuasalah ya. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ya, puji Tuhan, itu tujuan ya. Agar dikatakan bahwa Lydia beserta seisi rumahnya, ya, mereka dibaptis ya. Memang ketika dibaptis kita harus juga mengerjakan keselamatan, melayani Tuhan sampai nafas yang terakhir ya, sampai habis kekuatan ya. Saya pernah buat lagu tentang begitu, tapi belum dipublikasikan ya. Melayani Tuhan sampai habis kekuatan, sampai nafas terakhir kita melayani Tuhan. Sama seperti Paulus. Akhirnya mereka mati dalam melayani pekerjaan Tuhan. Itu tugas. Ya. Tuhan akan beritakan saudara rahasia-rahasia yang luar biasa. Sama seperti Daud. Dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga engkau memberitahukan kepadaku manusia yang akan datang. Tentang anaknya yang akan menjadi raja, itu Salomo. Ya, Tuhan sudah beritahu kepada Daud. Makanya Daud bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberitahukan rahasia-rahasia orang yang akan datang. Pasti adalah suatu rahasia yang luar biasa ya. Suatu rahasia yang menjadi berkat bagi kehidupan kita ya. Coba kita lihat dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 bagian B. Sebagai ayat-ayat yang terakhir, Yohanes 16 ayat 13 bagian B. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, puji Tuhan. Ya, Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, hal yang rahasia, hal-hal yang luar biasa tentang masa depan saudara, tentang pekerjaan saudara, tentang apapun, pasti dia akan memberitahukan. Dia akan membawa kepada saudara orang-orang, ya, teman-teman relasi yang bisa mendukung pekerjaan saudara. Dia akan membawa kepada saudara teman-teman yang luar biasa, ya, yang akan mendukung pelayanan dan pekerjaan saudara, ya. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, 7 hal luar biasa yang terjadi dalam kisah para rasul ini, saudara-saudara. Haleluya. Memang di sini gereja mula-mula terjadi kegerakan yang luar biasa ya, penuaian global jiwa-jiwa begitu luar biasa ya. Tapi juga terjadi juga masa kelam ya. Gereja mengalami masa kelam ketika gereja dimasuki oleh politik ya, sehingga terjadi perang salib 1 dan 2. Terjadi penurunan akan pekerjaan Tuhan pada waktu itu ya. Terjadi juga pengampunan dosa bisa dibeli ya. Iya. Makanya Martin Luther sempat memprotes itu ya. Sekitar tahun 1500 ya. Martin Luther sempat memprotes itu. Itu terjadi penurunan iman saudara ya. Masa berbuat dosa bisa dibayar sehingga menjadi suci kembali ya. Terjadi penurunan saudara ya. Namun pada tahun 1906 saudara pun mungkin pernah mendengar ya kisah Azusa Street ya. Ada seorang hamba Tuhan ya. Ketika dia mengadakan pelayanan ya. Hamba Tuhan ini mengandalkan kekuatan Roh Kudus pada masa itu. Akhirnya terjadi kegerakan rohani ya. Yang dikenal dengan nama Azusa Street tahun 1906 ya. Nah, saudara-saudara, hamba Tuhan ini pernah berkata begini saudara ya. Bukti kehadiran Roh Kudus adalah ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kita berbahasa roh ya. Kita diberikan karunia oleh Tuhan. Itu perkataannya saudara-saudara. Jadi saat kita pada siang hari ini dipenuhi dengan Roh Kudus, kita berkata-kata dengan bahasa roh. Kita menyembah Tuhan, mengagungkan dengan
sungguh-sungguh kepada Tuhan karena kita dipenuhi Roh Kudus. Ya, kita juga akan mengalami kegerakan. Kita akan mengalami kebangkitan, saudara. Amin, saudara. Hal itu sudah terjadi. Dan saya rindu kita akan mengalami hari ini dan hari-hari seterusnya. Roh Kudus itu tetap tercurah dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Pemain musik bisa mempersiapkan. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita berhubungan dengan Roh Kudus secara pribadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bangun hubungan dengan